Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ainun Fanani, NIM 2141101090021. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian mini riset tentang mengulik strategi menjaga kesehatan mental studi kasus pada mahasiswa Tadris IPS Winhas Jember. Pendahuluan, kesehatan mental mahasiswa merupakan dimensi integral dari kesejahteraan psikologi mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Konteks pembelajaran online yang semakin menjadi norma turut memberi kontribusi pada gambaran keseluruhan dengan tantangan dan peluang unik yang dapat mempengaruhi aspek psikologi mereka. Selain itu, kondisi kesehatan sosial, fisik, dan spiritual menjadi poin penting membentuk fondasi holistik kesehatan mental mahasiswa yang kompleks dan saling terkait. Hasil penelitian menyoroti bahwa tingkat motivasi berprestasi yang mencangkup dorongan untuk mencapai tujuan akademis dapat menjadi indikator signifikan dalam memahami kecenderungan social loving. Penting untuk dicatat bahwa tidak hanya motivasi berprestasi yang berperan dalam kesehatan mental mahasiswa, namun juga ketangguhan akademis memiliki dampak yang signifikan. Studi terbaru menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ketangguhan akademik dan kesejahteraan psikologi mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki tingkat ketangguhan akademik yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola beban kerja akademis dengan lebih efektif, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan psikologi mereka. Mahasiswa yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik cenderung menikmati tingkat kesejahteraan psikologi yang lebih tinggi, menciptakan landasan positif untuk mencapai kesuksesan akademik. Dampak dari permasalahan kesehatan mental dapat termanifestasi dalam penurunan prestasi akademis dan kesejahteraan mahasiswa secara umum. Sebagai contoh, mahasiswa yang menghadapi kecemasan sosial atau depresi mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi pada studi, mengurangi hasil akademis mereka. Dalam konteks Winhas Jember, mahasiswa Tadris IPS menghadapi dinamika unik yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Sebagai contoh, mahasiswa mungkin merasakan beban kerja akademis yang tinggi yang dapat memicu stres dan kecemasan. Sementara tantangan sosial dalam lingkungan kampus dapat berkontribusi pada isolasi sosial. Mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental mungkin kesulitan dalam memenuhi tuntunan akademis, yang pada gilirannya dapat merugikan pencapaian mereka. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi menjaga kesehatan mental pada mahasiswa Tadris IPS Winhas Jember. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi menjaga kesehatan mental mahasiswa Tadris Winhas Jember. Kajian teori kesehatan mental memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Ini bukan hanya tentang ketiadaan penyakit mental, tetapi juga tentang kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan dan tantangan sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pada tingkat dasar, kesehatan mental mencakup kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa optimis, ketenangan, dan keseimbangan tanpa terbebani oleh beban emosional yang berlebihan. Salah satu aspek penting dari kesehatan mental adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Ini mencakup kemampuan untuk mengatasi emosi yang tidak sehat seperti kecemasan, depresi, dan stres. Seorang individu yang memiliki kesehatan mental yang baik mungkin dapat mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosinya dengan cara yang positif.
Ciri-ciri individu dengan kesehatan mental yang tidak optimal, sebagaimana dijelaskan oleh Noto Atmojo, diantaranya memerlukan layanan kejiwaan, kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat, kebutuhan akan diagnosis kejiwaan, merasakan ketidakbahagiaan secara subjektif, manifestasi tanda-tanda atau gejala gangguan jiwa secara objektif, gagal dalam menyesuaikan yang positif. Selanjutnya, metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. B. Lokasi penelitian di Winhas Jember berlokasi di Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. C. Subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti memakai observasi, interview, serta dokumentasi. E. Analisis data. Teknis analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data. Yang dimaksud dengan keabsahan data ini adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendemonstrasikan nilai yang benar. Kedua, menyajikan dasar agar supaya hal tersebut dapat diaplikasikan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keabsahan data, temuan penelitian perlu memakai cara sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Yang kedua, triangulasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan. Yang terakhir, mengenai tahapan penelitian dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pelaksanaan, ketiga tahapan penyelesaian. Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menunjukkan keragaman besar dalam strategi menjaga kesehatan mental mereka, mulai dari aktivitas santai seperti jalan-jalan dan bermain game hingga pendekatan yang lebih terstruktur seperti membuat jadwal harian dan berpartisipasi dalam kegiatan intelektual. Hal ini mencerminkan keunikannya masing-masing individu dalam mengatasi tantangan kehidupan akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menunjukkan keragaman besar dalam strategi menjaga kesehatan mental mereka, mulai dari aktivitas santai seperti jalan-jalan dan bermain game hingga pendekatan yang lebih terstruktur. Hal ini mencerminkan strategi menjaga kesehatan mental memberikan dampak positif bagi kinerja akademis mahasiswa seperti perasaan rileks, dampak positif secara keseluruhan, dan peningkatan produktivitas. Kesehatan mental yang baik penting tidak hanya untuk kualitas hidup secara keseluruhan, tetapi juga untuk kinerja di tempat kerja atau lingkungan akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan tidur telah diidentifikasikan sebagai kendala utama yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami stres akademik cenderung mengalami kesulitan tidur. Stres akademik yang seringkali menyertai mahasiswa selama perjalanan studi mereka terkait erat dengan pengalaman kesulitan tidur. Penelitian lain juga telah menggarisbawahi hubungan antara stres akademik dan gangguan tidur, menegaskan bahwa mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik cenderung mengalami gangguan tidur yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mental mereka. Kesimpulan,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Tadris IPS di Unhas Jember mengadopsi beragam strategi untuk menjaga kesehatan mental mereka, mulai dari kegiatan santai seperti jalan-jalan hingga pendekatan struktur seperti diskusi atau kajian. Setiap mahasiswa menemukan cara unik untuk mengatasi tantangan kehidupan akademis. Penting untuk diakui bahwa kesehatan mental bukan hanya elemen penting dari kesejahteraan secara keseluruhan, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kinerja akademis mahasiswa. Faktor pendukung seperti interaksi sosial positif, aktivitas non-akademis, dan dukungan sosial di kampus memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental. Di sisi lain, kendala seperti kesulitan tidur, beban tugas yang tinggi, dan sibuknya jadwal kuliah dapat menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, ketersediaan dukungan emosional dan menciptakan suasana kampus yang mendukung kesejahteraan mental mahasiswa sangatlah penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.